Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Dwini Zalsabila dengan nomor absen 16 dari kelas C dengan nomor NIM 14 10 62 10 67 ingin mempresentasikan manuskripsi saya dengan judul Studi Korelasi Pola Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Pengurus Mahasiswa pada Radio Kampus Era FM UNJ tahun 2022-2023. Baik, di sini terdapat daftar isi dan juga daftar tabel yang ada di dalam penelitian ini. Oke, mari kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pertama ada latar belakang. Di sini penulis mengambil 3 poin dari latar belakang, yaitu komunikasi organisasi, ada juga kinerja kepengurusan, dan yang terakhir dari era FM itu sendiri. Yang pertama, mungkin komunikasi organisasi adalah cara untuk memahami pentingnya komunikasi organisasi dalam kinerja kepengurusan. Perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tantangan, ada juga permasalahan modern yang cenderung berkembang pesat dan menjadi semakin kompleks. Terus tidak lupa dengan organisasi seringkali memiliki anggota yang berasal dari berbagai latar belakang, kultur, dan generasi. Perkembangan teknologi informasi juga menjadi peran penting bahwa komunikasi telah merubah cara organisasi berkomunikasi itu sendiri. Organisasi juga beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif, harus dapat merespon perubahan dengan cepat ataupun efektif. Di sini terdapat pendapat dari para ahli, yaitu Arin Muhammad, dan bukunya tuh terdapat 3 aliran komunikasi yang konteks dalam organisasi memiliki peran penting. Yang pertama, terdapat komunikasi ke bawah yang berlangsung ketika individu yang ada di dalam tingkat manajemen lebih tinggi mengirim pesan kepada anggota tim atau bawahannya, seperti mungkin hubungan antar ketua dengan staf. Yang kedua, itu terdapat komunikasi ke atas, itu kebalikannya dari staf ke ketua. Dan yang ketiga, terdapat komunikasi horizontal atau sejajar, staf antar staf, kepala antar kepala, begitu. Dan yang poin kedua di sini yaitu ada kinerja dapat didefinisikan sebagai pencapaian yang diperoleh oleh seseorang melalui upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan atau tindakan dalam situasi khusus. Terdapat juga pendapat menurut para ahli di sini, kepengurusan juga dijelaskan itu dari kedua hal tersebut antara kepengurusan dan komunikasi organisasi itu. Mengapa BPRS RFM UNJ? Karena organisasi ini merupakan sebuah sub-unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang keradioan. Nah, kenyataan yang terjadi dalam lingkup yang saya teliti sebagai peneliti yaitu sering terjadi di lingkungan BPRS RFM UNJ masih adanya pengurus yang kurang menerapkan komunikasi organisasi itu sendiri di dalam divisi atau departemen mereka sendiri. Kepala-kepala dari organisasi hanya memfokuskan ke divisi dan departemen yang besar sehingga divisi lainnya kurang terlihat. Dengan contoh, mungkin ada divisi namanya on air. Itu divisi paling utama. Kenapa? Karena mereka bergerak di bidang siaran, sedangkan mungkin dari divisi-divisi perlengkapan itu cukup kurang diperhatikan. Nah, terjadi banyaknya miscommunication antar divisi atau departemen jika sedang melaksanakan suatu kegiatan ataupun suatu event. Dari latar belakang yang sudah disebutkan tadi, telah dipaparkan, maka dilakukan penelitian dengan judul Studi Korelasi Pola Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Pengurus Mahasiswa pada Radio Kampus Era FM UNJ tahun 2022-2023. Selanjutnya di sini ada perumusan masalah, yaitu hanya satu, yaitu apakah kualitas studi korelasi dalam pola komunikasi organisasi di era FM UNJ berjalan sesuai harapan dan memiliki dampak terhadap kinerjanya. Selanjutnya ada tujuan, yaitu untuk menganalisis pola komunikasi organisasi yang diterapkan di era FM UNJ, sejauh mana pola komunikasi ini mempengaruhi kinerja kepengurusan pada mahasiswa mereka. Manfaat penelitian di sini ada 3, yaitu hasil dari penelitian ini bagi peneliti sendiri, yaitu saya, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang komunikasi dalam hubungannya dengan kinerja kepengurusan, maka akan dapat diketahui bahwa memiliki sejumlah manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak termasuk era FM itu sendiri. Yang kedua itu ada pihak yang terkait. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada para anggota-anggota dari era FM untuk menjadikan bahan masukan dan informasi dalam hal komunikasi terhadap kinerja kepengurusan mereka.
Dan yang terakhir yaitu bagi pihak lain dapat dijadikan salah satu sumber informasi serta dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang kinerja kepengurusan sumber daya manusia atau mahasiswa, khususnya di bidang komunikasi organisasi agar dapat menjadi perbandingan yang bermanfaat bagi yang memerlukannya. Selanjutnya mari kita masuk ke bab 2 yaitu adalah landasan teori. Yang pertama ada konsep. Konsep ini peneliti mengambil dua konsep, yaitu ada pola komunikasi organisasi yang dimana adalah variabel X dari penelitian ini, dan yang kedua ada kinerja kepengurusan yaitu variabel Y dalam penelitian ini. Hubungan antara keduanya, di sini sedikit ada typo, studi korelasi. Studi korelasi antara pola keduanya itu memiliki hubungan yang cukup banyak karena pertama, pola komunikasi organisasi ini menggali jenis-jenis komunikasi yang terjadi di sebuah organisasi, kepengurusan, kepanitiaan, ataupun hal-hal yang sedemikian rupa. Fokus dari komunikasi organisasi adalah individu-individu yang tergabung dalam organisasi tersebut. Proses ini melibatkan pembentukan pemahaman melalui interaksi yang memengaruhi, mempertahankan, dan mengubah organisasi. Yang kedua itu ada komunikasi organisasi, mengirim dan penerimaan informasi komunikasi dalam organisasi yang kompleks, di mana hal tersebut berkenaan dengan komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatu pengelola, komunikasi downward atau komunikasi di atas kepada bawahan seperti yang sudah disebutkan di awal tadi. Yang kedua konsep yaitu ada kinerja kepengurusan. Definisi kinerja sebenarnya di sini harus dijelaskan dengan jelas, mungkin melibatkan parameter atau pencapaian, tujuan, partisipasi atau indikator lain yang relevan untuk organisasi mahasiswa. Biasanya merujuk pada evaluasi atau penilaian kinerja individu atau kelompok yang memiliki tanggung jawab manajerial atau kepemimpinan di suatu organisasi itu sendiri. Di sini juga ada pendapat dari para ahli bahwa manajemen dan organisasi sering mengukur kinerja kepengurusan berdasarkan indikator tertentu yang relevan dengan tujuan atau tugas-tugas yang diemban oleh manajer atau pengurus dalam organisasi. Tuh. Selanjutnya ada review literatur, yaitu di sini kami mengambil penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat 10 jurnal dari rentan waktu 2019 sampai 2023. Yang pertama ada satu, dengan judul analisis pengaruh komunikasi kepemimpinan tim kerja terhadap kedisiplinan pegawai rumah sakit Surabaya. Selanjutnya ada lagi 3, ini yang keempat, ini yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terakhir. Di sini peneliti juga membuat sebuah tabel pendekatan sebelumnya, yaitu mungkin review literatur persamaan dan perbedaan mulai dari judul penelitian 1, 2, 3 hingga 10. Kurang lebih dari persamaan perbedaan adanya penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi. Ada juga metode penelitian sama menggunakan metode observasi. Lalu ada juga penelitian deskriptif, kuantitatif, evaluasi layanan, penelitian yang sudah dijelaskan di atas memiliki suatu kesamaan. Dalam hal yang sama, semua penelitian membahas mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ada juga dari perbedaannya adalah perbedaan penelitian, subjeknya, objeknya, terus juga teknik sampling, variabel penelitian juga beda. Penelitian melakukan analisis terhadap pelaksanaan, beberapa variabel pun ada yang beda, namun masih tetap berhubungan antar semuanya, antar X, Y dengan peneliti dengan variabel X, Y yang peneliti teliti. Oke, selanjutnya ada pola komunikasi organisasi. Di sini ada variabel X yang dimaksud. Dalam hal ini pola komunikasi organisasi adalah bentuk atau pola hubungan antar dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan yang mengaitkan kedua komponen atau gambaran atau rencana yang meliputi langkah-langkah pada suatu aktivitas dengan komponen-komponen yang merupakan bagian penting atas terjadinya hubungan komunikasi antar manusia atau kelompok atau organisasi. Di sini juga bisa dibilang variabel X dalam penelitian ini yaitu secara singkat, RFM memiliki komunikasi organisasi yang diharapkan di sini adalah sebuah cara atau metode tertentu yang digunakan untuk suatu organisasi mengalirkan informasi, pesan, interaksi antar anggota di organisasi itu sendiri. Terdapat juga
pendapat-pendapat menurut para ahli, dan yang kedua ada variabel Y, yaitu kinerja kepengurusan. Garis besarnya adalah kinerja pengurus mengacu pada kemampuan dan hasil kerja individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas manajemen dan pengelolaan suatu organisasi, proyek, atau entitas bisnis. Pengurus dalam konteks ini juga dapat merujuk kepada berbagai tingkatan dalam hierarki manajemen, mulai dari tingkatan eksekutif hingga tingkat yang lebih rendah seperti manajemen departemen atau supervisor. Terdapat juga para pendapat-pendapat dari para ahli, dan yang kelima yaitu model penelitian. Di sini model penelitian yang peneliti ambil yaitu model linear. Model linear itu hanya singkatnya mungkin itu hanya satu jalur antara X, Y, sudah tidak ada lagi, tidak ada bercabang, linearnya variabel juga tidak akan bercabang. Model linear ini menggunakan persamaan linear untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel, dua variabel. Persamaan ini seringkali terbentuk seperti Y sama dengan A tambah B X, di mana Y adalah variabel terikat dan X variabel independen yang digunakan untuk membuat prediksi. Jadi antara X dan Y saling berhubungan, berkaitan juga. Nah, di sini karena RAFM UNJ itu sebagai wadahnya, maka X-nya itu pola komunikasi organisasi, kinerjanya sebagai Y yang diadakan atau dituju kepada BPRS RAFM UNJ. Hipotesis teori. Hipotesis teori sementara adalah penelitian ini terdapat korelasi positif antara pengurus anggota dalam komunikasi organisasi di radio kampus RAFM UNJ dan kinerja pengurus mahasiswa. Hipotesis ini mendasarkan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi anggota dari suatu organisasi, maka semakin baik juga kinerja pengurus mahasiswa. Hipotesis ini diasumsi semakin efektif komunikasi organisasi, maka semakin tinggi kinerja kepengurusan mahasiswa. Dan kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab 3, ada metode penelitian. Paradigma penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan survei yang mempunyai arti bahwa penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif juga memungkinkan penelitian menghasilkan data yang dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif mencoba untuk mendapatkan persamaan yang lebih umum atau universal tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Berdasarkan tentang kuantitatif oleh Suguyono, dalam subbab paradigma penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif yang merupakan metode hasil penelitian yang dilakukan kepada sampel, yaitu para pengurus anggota RAFM itu sendiri dari periode tahun 2022-2023. Metode penelitian yang di sini digunakan adalah kuantitatif, pengumpulan data menggunakan kuesioner yang akan disebar ke grup pengurusan RAFM UNJ tahun 2002-2003, menggunakan aplikasi Google Form karena dapat memudahkan penulis dalam membuat pertanyaan, mengumpulkan hasil jawaban dari para target, dan menghitung variabel yang ada. Di sisi lain juga penulis akan melakukan observasi secara mandiri dengan datang ke kantor sekretariat RAFM UNJ yang berdiri di kampus A, Gedung D. Lalu ada populasi, sampel, teknik penarikan sampel. Populasi di sini adalah para di sini ada 109 mahasiswa pengurus dari RAFM UNJ, dan di sini juga ada bahwa sampelnya itu totalnya ada 85. Ada 85 pengurus dari BPRS RAFM UNJ yang akan menjadi sampel karena populasinya ada 109. Teknik penarikan sampel juga penjelasan probability. Bisa disebut sebagai sampling. Terdapat dua model penarikan dalam sampel ini, ada probability atau non-probability. Namun penelitian ini menggunakan probability sampling. Ada juga rumus ukuran sampel. Di sini kami menggunakan rumus Lovin, yaitu dengan rumus seperti ini maka didapatlah adalah 85 responden atau sampel. Dan ada juga hipotesis riset sementara akan HA apabila terdapat pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja pengurus dari anggota BPRS RAFM UNJ, namun akan menjadi HO apabila tidak terdapat komunikasi organisasi tidak berdampak kepada kepengurusan mereka. Lalu juga ada hipotesis statistik, yaitu apabila ditolak
bila tidak terdapat pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja pengurus dari anggota BPRS RFM UNJ. Namun diterima apabila kebalikannya, yaitu terdapat pengaruh pada komunikasi organisasi di kinerja pengurus anggota BPRS RFM UNJ. Lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data, yaitu ada data primer, ada data asli yang mengumpulkan sendiri oleh penelitian untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Sedangkan data sekunder ada data bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dari sumber lainnya. Nah, dari sini juga diketahui bahwa metode pengumpulan data, yaitu ada validitas dan reliabilitas, adalah penjelasannya mungkin sedikit, yaitu validitas berhubungan dengan suatu perubahan pengukuran apa yang harusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan bahwa derajat ketetapan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Lalu juga ada reliabilitas, yaitu merupakan derajat keajengan atau konsensi di antara dua skor hasil pengukuran pada objek yang sama. Selanjutnya ada metode analisis data, yaitu merupakan jenis analisis statistik yang fokus pada pemahaman, sebelumnya ini ada dua, univarian dan bivarian. Variabel tunggal ini dapat berupa data kategori, kuantitatif dan kategorial, sedangkan kalau untuk bivarian ini ada variabel dalam sebuah dataset, tujuan untuk memahami bagaimana dua variabel tersebut berinteraksi dan berkolaborasi antara satu sama lain. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Mungkin dari keterbatasan ini berasal dari diri penulis sendiri, yaitu masih mempelajari atau memahami sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Contohnya mulai dari kinerja organisasi atau komunikasi organisasi. Di sisi lain, terkadang responden dalam penelitian mungkin sedikit bias karena untuk memberikan respon. Sedangkan untuk kelemahan, yaitu penulis memiliki banyak kelemahan dalam penelitian. Salah satu contohnya adalah peneliti juga masih seorang pelajar yang memiliki pengetahuan dan waktu yang terbatas untuk membuat penelitian sebesar ini dan harus banyak mempelajari hal-hal yang berkaitan. Selanjutnya ada definisi operasional adalah penjelasan variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Logikanya boleh jadi antara peneliti satu sama lain bisa beda definisi operasional dengan satu judul skripsi yang sama. Konteksnya penelitian kuantitatif merujuk pada konsep mengubah konsep abstrak atau variabel yang sulit diukur menjadi definisi yang lebih konkret atau dapat diukur secara empiris. Selanjutnya itu ada operasional konsep. Ini adalah subbab paling terakhir, yaitu ada konsep operasional dan konsep dari konsep, variabel, dimensi, indikator, dan skala. Konsep yaitu tadi sudah disebutkan bahwa ada dua, yaitu pola komunikasi organisasi dan kinerja kepengurusan. Untuk variabel itu ada dua, X dan Y, komunikasi organisasi dan kinerja pengurus. Dimensinya untuk komunikasi organisasi ada pola lingkaran, pola roda, pola semua saluran. Untuk indikator juga ada semua anggota dapat berkomunikasi sebagai pemimpin sebagai pusat pengirim dan penerima pesan. Ada juga pola rantai, pola X, sedangkan untuk pengurus Y atau variabel Y itu ada tujuan organisasi, rancangan organisasi, manajemen organisasi, tercapai suatu tujuan kepengurusan, terletaknya pekerjaan atau tugas yang dibuat. Sedangkan untuk skala, kita memakai skala Likert. Skala Likert itu adalah skala yang terdapat antara pilihannya itu setuju, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, seperti itu. Sudah selesai. Lalu di sini ada lampiran, itu data masalah. Alasan mengapa saya mengambil RFM untuk penelitian saya karena saya sendiri adalah anggota dari BPRS RFM UNJ sama 2 tahun belakangan, dan saya sering menemukan bahwa komunikasi dalam RFM ini sudah dibilang cukup bagus, cuman masih harus banyak evaluasinya karena tiap departemen atau divisi terkadang masih sering terjadi miscommunication hingga komunikasi organisasi terjadi. Terus juga interpersonalnya juga masih cukup baik, cuman masih kurang. Data masalah lainnya juga terjadi adalah RFM merupakan suatu UKM, unit kegiatan mahasiswa yang memiliki acara besar hingga mengundang tamu, audiens, penonton dari luar universitas. Nah, dengan hal itu, penting bagi RFM untuk tetap menjaga dan menjalin komunikasi organisasi demi kelancaran kinerja kepengurusan dan kepanitiaan yang ada. Sedangkan ini draft pertanyaan kuesioner, mulai dari skala Likert, variabel X, 5 pertanyaan variabel X. Maaf, ini nomornya sedikit salah. Terdapat juga ada 5 pertanyaan X, 5 pertanyaan Y, yaitu selanjutnya ada daftar pustaka.
Lalu sudah selesai. Sampai daftar pustaka sebanyak 2 halaman mulai dari jurnal-jurnal tahun 2019 sampai 2023. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.